Yang pertama tuh cari suami karena ingin diselamatkan. Jadi ini contohnya mungkin bisa dikatakan kalau ini sangat umum terjadi ketika si perempuan ini masih tinggal bersama keluarga. Keluarga maksudnya sama orang tua, sama ini, dan dia pengen, dan kebetulan misalkan lingkungan keluarganya, lingkungan rumah itu toksik, sehingga dia pengen lepas dari lingkungan itu dengan cara mencari suami. Jadi motivasinya ingin diselamatkan, bukan karena ingin hidup bersama, membangun rumah tangga yang sama-sama bertumbuh dua-duanya ya, maksudnya kayak gitu. Atau mungkin ingin diselamatkan di sini pengen hidup lebih mudah, mungkin yang misalkan punya background ekonomi yang menengah ke bawah atau yang memang sulit, misalkan waktu dia masih lajang, terus dia berpikir punya suami bisa membuat hidup dia jadi lebih mudah, dia bisa dibayarin, bisa apa misalkan ya, kayak gitu. Nah, ini bahaya sebenarnya, karena jadi bahayanya adalah bisa menaruh beban ke pasangannya itu. Betul. Beban yang berlebihan lagi malahan, karena dia punya ekspektasi. Ini ekspektasi lagi-lagi nih. Ekspektasi. Lagi-lagi nih. Ekspektasi yang tinggi gitu. Yang pernah aku amati juga nih kayak gini. Adalah seseorang yang aku kenal dari keluarga yang lingkungannya toksik gitu. Orang tuanya nggak baik-baik, nggak akur satu sama lain gitu. Terus dia cari suami lah, terus kawin lah mereka, nikah. Terus dia itu jadi namanya gimana ya, namanya hidup berkeluarga tuh kan pasti akan ada masalah gitu, akan adalah konflik satu sama lain. Karena dia berharapnya dengan dia punya rumah tangga sendiri dia akan terbebas dari perasaan negatif apapun gitu. Jadi dia kayak punya mindset kalau dia di-challenge, kalau dia menghadapi ketidaknyamanan gitu, yang sebenarnya ya hal yang lumrah gitu kan. Kayak pastilah nggak mungkin lah suami kamu tuh bisa memenuhi segala kemauan kamu dari A sampai Z yang random gitu. Yang bisa berubah sebenarnya. Yang bisa berubah juga, nggak konsisten. Ya lumrah lah itu. Cuma jadinya si orang ini tuh jadi menganggapnya ya suaminya dia itu gagal gitu. Dan jadinya menganggap oh ini mertuanya dan keluarga besannya itu semuanya toksik juga. Jadi nggak boleh kita berkomunikasi sama sekali dengan keluargamu sama sekali, jadi kayak gitu. Jadi ya karena dia punya ekspektasi yang aneh gitu, yang sudah terkorupsi oleh pengalaman dia dari kecil gitu. Jadi dia nggak tahu bagaimana hidup sebagai keluarga yang memang pasti bakalan ada konflik. Tapi ya udah ya dijalanin aja gitu. Kadang kan. Ya, gitu jadi lah. mungkin praktiknya ya Mbak, maksudnya untuk menerapkan tips menerapkan motivasi kita menjadi lebih aware sama motivasi yang ini adalah coba tanyalah juga ya, self reflection lagi ya, refleksi tanya ke diri sendiri lagi. Kalau misalkan aku nggak menikah tahun ini nih, misalkan nggak ujian amat menikah cepet gitu, hidupku tuh tetap punya arah yang bener nggak sih? Jadi kayak bahkan sebelum menikah aku sebenarnya bisa mengarahkan hidupku sendiri nggak sih gitu loh. Betul. Waktu misalkan kamu ada di lingkungan kerja yang toksik juga, misalkan di mana kamu merasa burn out gitu, terus kamu mikir gue pengen buru-buru punya suami jadi gue nggak perlu kerja lagi gitu. Misalkan kamu mikirnya gitu, ya itu juga akan bikin apa kamu pikir jadi ibu rumah tangga itu bakal leha-leha doang, nggak kerja sama sekali gitu. Bisa jadi seperti yang kita pernah bahas ya. Bisa aja ntar dia juga jadi burnout juga. Bisa burnout juga loh, coba sebagai ibu rumah tangga jangan salah gitu. Gitu. Itulah apa, coba tanya tadi refleksi diri.
kalau ya berarti pemecahannya sebenarnya kalau kamu di lingkungan yang toksik ya kamu harus bisa bikin boundaries kan gitu aja sebenarnya. Termasuk ke keluarga yang toksik. Ya tinggal bikin boundaries dengan bilang ini bukan hal yang aku mau lakukan. Gitu. Nggak usah muluk-muluk. Iya, ya memang penting sebelum kita punya pasangan ya kita juga harus punya value ya, arah ya. Dan itu yang nanti kita harus kembali lagi ke episode yang sebelumnya. Betul. Kita punya apa sih value yang di sharing. Ya gitu.